And this is very sad dari sisi saya ya. Mungkin buat orang lain cerita ini bisa sekedar lewat begitu aja. Tapi buat saya ini semacam kayak pertanda. Kamu harus harus sekali lagi memperbaiki materimu, ngomong masalah ini lagi ke banyak orang. Karena mungkin saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kalau misalnya kadang kita itu kita dikasih tanda-tanda ya. Kalau kita itu nggak jeli, maka nanti mungkin Tuhan bisa marah sama saya khususnya. Nah, makanya saya coba bagi beban ini kepada Bapak Ibu. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang mendengarkan kisah ini. Oke, kali ini kita akan bicara tentang komplain handling for frontliners ya. Jadi perkenalkan, nama saya Dr. Rusdi. Buat Bapak Ibu yang mungkin baru mengenal saya adalah dokter yang peduli terhadap layanan berkualitas tinggi dan berorientasi pada keselamatan pasien. Nanti saya akan kasih beberapa kasus, contoh kejadian di lapangan. Tujuannya adalah untuk proses pembelajaran. Jadi bukan untuk mengkritisi institusi atau mengkritisi individunya. Ya, sebenarnya ya. Webinar kita kali ini juga diinspirasi oleh kejadian kisah nyata tentang seorang bapak yang melakukan orasi sendirian di depan rumah sakit UD Karawang, perihal anaknya yang baru meninggal di rumah sakit tersebut. Keluarga saya dengan sewenang-wenang, apalagi teman sejawat, bidan, perawat, apapun dokternya, dia melakukan tindakan yang sewenang-wenangan. Karena apa? Karena saya tidak mampu, teman-teman. Kalau saya orang kaya, saya punya duit, saya akan disembah datang ke sini. Tapi karena saya orang miskin, saya diinjak, dicaci, dimaki. Itu tadi kisah nyata ya, itu bukan teater atau bukan juga operet ya yang pakai musik dan segala macamnya. Cuma yang membuat beda ternyata karena padahal ini kan bukan bukan teater ya. Pernah nonton teater ya? Tapi yang sangat disayangkan, yang orang-orang yang tahu di sekitar rumah sakit itu hanya bisa menjadi penonton, padahal itu bukan teater ya. Terus ada beberapa orang yang lewat-lewat ya dari petugas yang karena berseragam PNS kan coklat-coklat ya. Jadi mereka keluar masuk begitu aja. Artinya itu seperti semacam, oh ada yang menganggap itu sebagai sebuah pertunjukan ya. Jadi semacam aksi teatrikal. Padahal itu sebenarnya adalah ungkapan hati dari seorang bapak yang sudah lama 5 tahun ya menunggu kehadiran putranya yang kemudian akhirnya ternyata berakhir tidak menyenangkan ya, tidak sesuai diharapkan, akhirnya lahir prematur dan kemudian meninggal. Si bapak ini membuang rasa malunya ya. Jadi dia berpikir keras bahwa dia tidak suka dengan layanannya. Dia mengalami hal yang mana dia itu merasa bahwa yang terjadi pada dirinya adalah sebuah ketidakadilan. Sehingga dia memutuskan memberanikan diri untuk tampil membawa toa dan berharap untuk ada orang yang mendengarkan. And this is very sad dari sisi saya ya. Mungkin buat orang lain cerita ini bisa sekedar lewat begitu aja. Tapi buat saya ini semacam kayak pertanda. Kamu harus sekali lagi memperbaiki materimu, ngomong masalah ini lagi ke banyak orang. Karena mungkin saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kalau misalnya kadang kita itu kita dikasih tanda-tanda ya. Kalau kita itu nggak jeli, maka nanti mungkin Tuhan bisa marah sama saya khususnya. Nah, makanya saya coba bagi beban ini kepada Bapak Ibu. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang mendengarkan kisah ini. Bang Erwin, agendanya apa nih hari ini? Tadi bertemu sama Pak Gubernur, terus nanti Pak Gubernur minggu depan insya Allah akan turun ke RSUD Karawang. Iya. Terus nanti tadi udah disampaikan harapan-harapan Edwin pribadi dan tentunya buat masyarakat Kabupaten Karawang juga agar nanti jangan sampai lagi terjadi hal-hal yang sama seperti Edwin yang alamin. Akhirnya Pak Gubernur juga menyepakati. Rencananya kapan Pak Gubernur turun ke Karawang? Minggu depan. Yang sebelah kiri ya tampilannya.
waktu dia ngomong di depan rumah sakit sama yang sebelah satunya kanan pada saat dia diwawancarai wartawan. Kayak dua kepribadian yang berbeda. Bener nggak sih? Bener, ya kan? Jadi kayak dua orang kepribadian yang berbeda. Kalau dilihat yang tadi di depan wartawan itu kayak kalem, santun, suaranya lembut ya, wajahnya seperti masih muda gitu ya. Jadi kayak orang-orang yang santun. Tapi di satu sisi ternyata ada sisi lain dari dia yang tampak berapi-api, kemarahan. Penuh, penuh amarah ya. Kata-kata yang disampaikan itu kayak seakan-akan menusuk, menghujam orang-orang yang mendengarnya. Pasti ada sesuatu yang menyebabkannya ya. Nah, jadi inilah yang saya mau baca, mau lihat bedanya bahwa seseorang yang terlihat sangat kalem sekalipun, ya ternyata di satu sisi pada saat dia merasakan dari sisinya dia ketidakadilan, kemarahan yang ternyata bisa membuat itu tampak seperti orang lain, dan kita takut untuk mendekat gitu ya. Even untuk sekedar mendengarkan pun kita takut. Padahal setelah kalau misalnya dalam situasi yang santai itu kelihatan baik, senyum gitu ya, kelihatan seperti masih muda, pemuda pada kebanyakan ya. Nah, ini yang membuat saya mau kasih lihat bahwa sebenarnya even yang orang yang paling marah sekalipun, they just like a normal being, kayak kita, kayak saya, kayak Anda, kayak semuanya. Jadi dalam keadaan good health istilahnya. Alright, nah satu sisi saya senang karena beliau akhirnya dapat akses ya untuk menyampaikan dan didengar keluhannya oleh Bapak Gubernur, Bapak KDM yang sekarang ini lagi banyak disorot karena banyak disorot dalam tanda arti positif ya, banyak sekali followersnya, banyak sekali trik-triknya yang bisa dapat perhatian di YouTube channel dan sebagainya. Tapi mungkin juga harus tahu ya bahwa iya, sayang banget. Ternyata, waduh, Pemprov Jawa Barat tuh nunggak 300 miliar ke BPJS Kesehatan gitu ya. Sementara mereka juga berjanji tuh harus ngasih bantuan subsidi upah 600 ribu lewat BPJS-nya ya. Atau entahlah mereka lagi pusing. Ini di bulan Juni pertengahan baru dapat kabar ya. Bapak KBM bilang-bilang, ini bukan gara-gara saya. Ini gara-gara pemerintah sebelumnya Bapak Ridwan Kamil yang tinggalkan utang 300 miliar. Ya ampun, ini banyak banget ya. Dan itu pasti sangat mengganggu cash flow-nya BPJS Kesehatan. Yang ujung-ujungnya ya ganggu ya, ganggu reimbursement-nya rumah sakit yang di Jawa Barat dan sekitarnya. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang di Jawa Barat dapat kerjasama dengan BPJS Kesehatan, mungkin tahu ya alasannya kenapa kok banyak pendingan. Ternyata banyak juga dari Pemprov atau Pemkot yang juga nunggak iurannya. Bahkan Pemprov Jawa Barat nunggak sampai 300 miliar. Pusing. Karena si Kadok Gubernur itu sampai marah-marah ke rumah sakitnya. Tapi ternyata kewajibannya belum terpenuhi. Ya malu dong ya. Padahal kalau kita mau bicara pelayanan yang berfokus pada keselamatan pasien, juga harus berfokus pada kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan petugas pekerjanya ya, yang bekerja di rumah sakitnya, dan kelangsungan dan kesustainabilitas daripada usaha rumah sakit. Harapannya nggak apa-apa deh, gubernur-gubernur itu sidak ya, atau bupati sidak atau apapun itu marah-marah ke kita, asal tunggakan BPJS-nya itu dilancarkan ya, kalau perlu dilebih-lebihkan gitu ya. Karena ini satu hal dan lain hal ya, kalau misalnya tunggakan segitu besar ya dan belum terbayar, bagaimana dengan pembayaran bulan-bulan berikutnya, yang ini menyebabkan jadinya cash flow daripada BPJS Kesehatan yang mungkin akan terganggu dan otomatis mempengaruhi daripada cash flow masing-masing rumah sakit sebagai mitranya BPJS Kesehatan. Ketemu kan akhirnya benang merahnya. Jadi jangan gampang itu nyalain ini pihak itu, masing-masing bisa refleksi diri. Jadi kalau Bapak KDM itu datang, kita, Pak ini maaf ya tunggakannya belum diselesaikan 300 miliar. Mungkin nanti dia akan bilang, boleh nggak kita marah sama Bapak? Pasti Pak KDM, oh jangan, nggak boleh, itu kan dari pemerintah sebelumnya. Jadi marahnya ke Ridwan Kamil saja ya. Pinter kita semua. Oke. Nah, baliklah kita harus tahu bahwa healthcare, layanan kesehatan, it's not like other businesses. Tidak seperti bisnis atau usaha lainnya.
ya. Patients are unlike other kind of customer. Customer pelanggannya juga berbeda dengan usaha bisnis lainnya. Jadi pasien yang kita sebut pasien, pelanggan kita itu pasien, berbeda gitu ya. Apa sih bedanya, dokter? Sebentar, saya mau kasih tahu ini dulu supaya orang itu melihat dari sisi bahwa kita harus take it serious ya untuk masalah komplain ini, ketidakpuasan ini ya. Karena bukan banyak, kebanyakan tidak semua ya, menganggap bahwa komplain itu sesuatu yang riak-riak-riaknya aja gitu ya. Istilahnya ibaratnya itu kayak ya udahlah dalam namanya layanan pastilah ada yang komplain, tapi kita tidak pernah menggarapnya sebagai sesuatu yang serius. Ya, saya mau bilang bahwa materi kita kali ini itu adalah sebagian kecil. Ingat ya, sebagian kecil dari sebuah sistem penanganan komplain yang jauh lebih besar dan lebih kompleks. Kenapa? Karena layanan rumah sakit itu sebuah layanan yang kompleks, yang mana itu berbeda dengan usaha bisnis lainnya. Nggak bisa disamain kalau ngeladeni komplainnya di rumah sakit itu sama ngelayani komplainnya di bank atau di toko Indomaret, Alfamart, di mall dan sebagainya. Itu berbeda. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu kan sudah dapat pelatihan dari Dokter Rusdi, bagaimana menangani komplain, kok tetap aja nggak bisa? Ibu, dengar dulu, itu hanya sebagian kecil, ya, sebagian kecil dalam sebuah komplain manajemen sistem yang jauh lebih luas. Nah, kali ini kita bicara yang sebagian kecil ini, tapi sangat powerful untuk membantu, ya, membantu rumah sakit itu untuk mencegah daripada resiko potensi-potensi yang tidak menguntungkan yang lebih merugikan untuk rumah sakit. Wah, ini cukup panjang ya ngomongnya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah dapat materi ini apa bermanfaat? Sangat-sangat bermanfaat sekali ya, sangat. Tapi ini masih sebagian kecil daripada sebuah sistem manajemen komplain yang jauh lebih besar. Nah, jadi mudah-mudahan nanti ya nggak berhenti sampai di sini. Terutama nanti kalau misalnya dok ternyata di lapangan kok nggak berbeda begini begitu. Iya, karena harus tahu bahwa layanan kesehatan itu berbeda dengan jenis usaha lainnya. Jadi pelanggannya pun berbeda. Jadi penanganan komplainnya pun berbeda. Nah, ini yang mau saya tekankan. Jadi supaya nanti, mohon maaf ya, dulu saya pikir juga, sudah ngerti ya caranya handle komplain gitu ya. Udah cukup di sini di level ini sudah bisa gampang lah. No, 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 ternyata ada jadi jauh lebih luas dan saya sampai sekarang tuh masih terus belajar. Dan even saya menggandeng orang-orang yang lebih ahli untuk menguatkan saya dan sampai sekarang pun saya masih belajar ya, Bapak Ibu. Alright, kita lanjut. Sih bedanya kita lihatnya dari sisi pelanggan. Kenapa? Kenapa kok pelanggannya? Ya karena pelanggan ini senternya kita di rumah sakit tuh kalau di dunia usaha biasa kan pelanggan adalah raja gitu ya. Pelanggan adalah raja ya. Nih usaha-usaha lain tuh pelanggan adalah raja. Pasti kita semua setuju ya. Tapi kalau di rumah sakit bisakah kita mentreat mereka sebagai raja? Nggak bisa dok, mikir-mikir dulu ya. Bisakah gitu ya? Nggak bisa, susah mengubahnya ya. Makanya dibilang patient centered care itu sebenarnya mengutamakan preferensinya pasien, value-nya pasien, nilai-nilai yang diinginkan pasien. Pasien is everything, segalanya. Ya, tapi masalahnya kalau kita di lain kesehatan, bisa nggak ya kita itu jadiin pelanggan itu sebagai pasien itu sebagai seorang raja. Demikian pula dari sisi pasiennya sendiri, ya sebagai customer kalau saya nih belanja ya di mall gitu ya, pasti kan saya akan modelnya, gue gitu loh bawa duit baru ke mall, mau niat beli baju, pasti kan saya bawa duit dulu. Kalau niat beli baju ke mall bisa milih ini itu, bahkan dicoba ini nggak jadi, udah dicoba nggak jadi, ini mbak dicoba banyak nggak jadi, lu nggak boleh marah meskipun gue udah coba gitu ya. Bahkan kalau di Singapura itu, you wanna try gitu ya, oke silakan, thank you bye bye gitu, walaupun nggak beli itu mereka bilang thank you bye bye, nggak ada yang cemberut ya. Nah, ini maksudnya adalah bahwa kamu adalah raja, dan mereka bebas memilih ini itu. Nah, seperti ini contohnya ya supaya dapat gambaran jelas ya. Berapa ini bang? 6.000. Kopek ya? Selembar.
Kau pikir aku kelinci? Sikat lah. Ya, ibu nawar apa begal? Modal aja nggak segitu, Bu. Emang berapa modalnya? 3.000. Ya udah, 3.000 boleh. Terus saya dapat apaan? Ya dapat duit lah 3.000. Ke sekolah ya orang ini ya. Bu, saya jualan mau ngambil untung, bukan cuma mau ngambil hikmahnya doang. Ah, kayak baru kenal aja kau. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, kalau di usaha lainnya, customer itu bisa milih, bisa nawar ya. Mereka menikmati status tingginya karena potensi mereka untuk bisa membeli barang atau jasa. Ya, jadi barang atau jasa dia mau pilih mau mana mau ini bahkan nawar separah-parahnya ya dia aku tinggal gitu dia tinggal gitu iya ibu balik lagi sini baru seneng dia balik lagi ya atau ini Bu bolehlah dikasihkan gitu kan. Nah, ini mereka menikmati statusnya. Ya, even jadi kalau misalnya makanya ada tuh hiburan orang belanja ya, apalagi dapat dikeselin. Saya punya saudara itu yang kalau berantem sama suaminya dipakai belanja. Jadi uangnya suaminya dibelanja belanja belanja terus, "Hah, biar kapok suamiku." Jadi dia pulang itu bawa barang banyak karena dia merasa merasa di sana dia diorangkan, dianggap sebagai raja, putri, princess ya. Kalau diomelin suaminya dia pakai belanja. Jadi balik dia ubah statusnya ya. Kalau di sama suami kan dia harus ngelayan suaminya raja, tapi kalau di sana dia merasa dia raja. Ya meskipun aja suaminya pusing ya kan. Habis duitnya, tapi itu caranya dia balas. Caranya dia balas perlakuan suaminya itu hiburannya ke sana. Nah, ini contoh. Demikian juga bedanya, tapi kalau di rumah sakit itu berbeda. Meskipun dia jadi pelanggan, meskipun let's say dia punya uang, meskipun let's say udah di cover asuransi, mereka tidak bisa seperti itu. Kecuali terpaksa. Contoh seperti ini. Nah, contoh seperti ini ya Bapak Ibu. Demi nyawa ini ku taruhkan. Bertahun lama sudah kita jalani cinta ini di lambung dengan angan ini. Nah, kalau pasien itu nggak dalam kondisi sehat. Nah, kalau tadi kan orang bisa sehat bisa milih-milih gitu-gitu ya. Bahkan Anda pergi ke mall pasti dandan dulu, pilih baju yang mana yang dipakai gitu ya, biar keren gitu ya. Nah, kalau pasien boro-boro ya, dia tidak dalam kondisi sehat. Yang nganter pun juga udah, aduh pusing kondisinya ya. Kondisi mereka sangat menurun akibat penyakit atau cedera yang membuat mereka itu vulnerable, rentan, takut, sering kesakitan dalam pengaruh obat ya. Bisa sebelumnya udah karena pengaruh obat-obatan, dikasih obat jadi aduh nggak bisa mikir, nggak bisa melek ngantuk kan, kelelahan dan bingung. Nah, ini contoh tadi ya, ini pengalaman suami saat pemasangan kateter urin sebelum masuk ruang operasi. Bisa milih nggak sih dibius dulu? Tapi karena nggak pakai BPJS nggak bisa Bu, langsung dipakai aja kateternya ya. Jadi ini sampai kesakitan, traumanya sampai sekarang masih terasa. Dia bilang, buktinya apa ini terusin, biar sakit diterusin sampai berhasil ya. Kalau enggak kan bisa milih kan stop gitu, hentikan saya sudah tidak sanggup gitu. Tapi karena memang mereka nggak bisa milih, ya memang itu ya, sesuai dengan utilisasi yang harus dia terima ya karena dia pakai mungkin maaf ya BPJS Kesehatan ya sudah. Tapi memang ada sih masang kateter yang nggak sakit. Ya entah kenapa itu kok bisa sakit apa ukuran selang yang berbeda atau gelnya yang kurang banyak atau pasiennya juga sudah dalam ketakutan atau ambang nyerinya juga kecil dan sebagainya. Ya, tapi mereka nggak bisa milih. Sehingga akhirnya biar sakit-sakit ya, udah sakit ya, udah selesai soal suster, sudah. Terima kasih ya suster, padahal habis sakit, kesakitan, suaminya kesakitan, istrinya juga geli-geli gitu ya, sampai mau minta jatah itu kasihan, nggak berani. Nah ini contoh ya kan, udah kesakitan masih terima kasih suster. Akhirnya sudah selesai juga masa kateter ini, meskipun sakit rasanya sakit sampai sekarang. Nah ini contoh ya, they cannot choose, mereka nggak bisa memilih. Ya. Nah, ini makanya jadi statusnya berbeda, kebutuhannya berbeda. Mereka nggak bisa jadi sebagai raja. Nah, sementara kita juga nggak melihatnya seperti itu. Kadang seringkali begitu. Nah, ya, alright. Nah, tapi sayangnya,
Sayangnya ya, meskipun pasien itu dalam keadaan terbatas, mereka itu dalam keadaan tidak bisa berpikir jernih, tidak dalam keadaan sehat gitu ya. Pokoknya dalam keadaan cemas, pasien seringkali, terkadang ya, seringkali bahkan terkadang harus membuat keputusan penting yang seringkali rumit dalam jangka waktu yang singkat. Bapak Ibu, tuh kan. Dia itu meskipun dalam keterbatasan ya, mereka itu harus membuat keputusan penting, rumit dalam jangka waktu yang singkat. Iya atau tidak, hari mau atau enggak gitu kan. Ya kan? Bahkan ini, harus saat ini juga, kalau enggak bahaya, bingung dia. Jadi seringkali udah dalam keadaan seperti itu, mereka bingung. Takutnya ya dalam keadaan keterpaksaan bikin keputusan, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Gimana tuh? Udah dulu saya punya kok teman koas gitu ya. Dia itu sedih banget cewek. Sedih ngelamun gini. Terus kan saya penasaran nanya, kamu kenapa sih kok sedih banget? Emang ada apa? Aku bilang. Terus dia bilang, ini loh, aku itu bingung. Orang tua aku tuh mau pilih beli Avanza atau Xenia. Dia bilang, mobil itu merek mobil. Terus aku bilang, ya ampun, rasanya bingung gitu sampai mikir pusing gitu ya. Sedih gitu sampai kenapa kamu sedih? Mikir apa? Aku bingung nih sama bapakku itu mau dibeli mobil tapi bingung aku apa Xenia apa Avanza waktu itu ya. Nah, untuk bingung beli mobil aja dia sampai bingung sampai pikiran beberapa hari. Nah, bagaimana itu dalam keadaan sehat ya dan harus milih yang sesuatu yang enak. Bagaimana kalau dalam keadaan tidak sehat harus memilih sesuatu yang sama-sama tidak enak. Again, ternyata sudah dalam keadaan seperti itu dan dipilih, ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, inilah perbedaannya ya. Pada saat itulah mungkin akan muncul ketidakpuasan yang membuat seseorang Mas Edwin tadi yang sepertinya lembut, baik hati, sabar, bisa berubah jadi seseorang yang sangat mungkin menakutkan. Untuk orang mendekati pun takut. Sehingga akhirnya dia harus sekian lama di depan rumah sakit melakukan orasinya sendirian.